Jadi untungnya gila, tau nggak? Aku rasa batu sirkon kali. 1,9 apa tadi maksudnya 1,9 M? 1,9 juta. Berlian apa itu, Bun? Katanya berlian, malah marah, jangan OO-nya, jangan tolil ya, ini berlian lab. Lah berlian lab itu 70 juta itu. Waktu tadi udah sampai Bandung ngomong. Ada lagi sekarang. Skincare-nya udah pagi cantik. Di sana jam berapa? Lagi dingin. Lagi berapa? Lagi 13. Di sana jam berapa? Belum mandi. Ntar ada ngatain lagi belum mandi. Gue juga belum mandi, jadi aku belum mandi. Tuh ada Putri Jimbo tuh dari ini sapa-sapa. Hai. Jadi berlian 1,9 juta. Hai Kak Putri katanya. Iya, jadi itu sistemnya jualnya pakai MLM lagi, pakai sistem binari, bina kiri bina kanan kakinya. MLM. Oh, nggak ngerti sih aku MLM dari dulu nggak pernah bisa tuh. Iya, itu kan MLM itu satu nguntungin yang atas, terus untungnya jauhnya lebih banyak. Untung. Hari ini dipanggil kan? Berlian 1, katanya sih. Ya. Harusnya. Berlian 1,9 juta. Bagus. Kalau bagus gue beli nih, lumayan. Bisa bergaya. Segini aja. Nah, tuh. Segini aja aku beli 37 juta. Nah, beda dong, say. Yang one color. Kayoke gimana kabarnya, Kak Jimbo? Baik. Lagi nunggu P21. Kau dengar katanya, nggak tahu bener nggak tahu iya ya, say. Awal Juni katanya tanggal 9-an gitu katanya. Tapi kan belum P21. Masih ini sih masih nggak tahu P21, nggak tahu dia deportasi. Oh. Berarti Amrik nggak mau ini banget ya? Bukan nggak mau bantu, Bun. Jadi mereka itu tidak bisa gini. Amerika itu aku nggak ngerti ya. Pokoknya sistemnya kalau lu di Amerika sendiri itu freedom of speech. Sampai presiden aja lo mau katain dan segala macam itu hak. Hanya saja kalau misalkan lu ngomong nih, lu ngatain orang Indonesia atau dimanapun juga, terus tiba-tiba lo kedengarannya, tiba-tiba lo ada laporan di negara tersebut gitu loh. Ya lo akan menjalani hukuman yang sama di negara itu. Gitu dan embassy cuma bisa perdampingan doang gitu. Beda sama Australia. Kalau Australia itu warga negara Australia itu citizen itu dilindungin. Nah, jadi kesian kok ya ditanya berharap tinggi ya sama negaranya. Ya, kalau di sini itu kan berapa kali kan kejadian kan? Kejadiannya sering banget kan di Bali kan? Gitu loh, ya narkoba ya apa. Intinya kalau tidak berurusan dengan merugikan negara, mereka pasti backup. Nah, harusnya begitu. Betul. Ya, mereka pasti backup. Makanya mau bule yang ribut di mana namanya di Bali gitu misalkan. Mereka tetap ngejalanin, maksudnya mereka tetap masuk penjara, tetap di sel gitu loh. Tapi tidak di penjara apa tuh maksudnya? Di dalam penjara apa tuh Bun dia bilangnya rutan rumah tahanan. Jadi dia cuma di penjaranya tuh kayak di kepolisiannya doang gitu loh di situ. Habis itu selama proses selesai deportasi, jadi dia blacklist nggak boleh masuk lagi ke Indonesia gitu. Intinya kayak gitu. Misalkan berapa tahun 5 tahun atau enggak 10 tahun gitu. Jadi dia dideportasi berarti dia blacklist dong. Kesian. Tapi dia kalau misalkan Yoke dideportasi, which is dia blacklist, dia tidak boleh masuk Indonesia dengan ketentuan yang berlaku. Aku nggak tahu berapa lama, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin seumur hidup. Kalau P21 ya berarti dia mesti jalanin hukumannya gitu. Oh berarti dideportasi dari sini? Iya, dari Indonesia. Di sana nerima?
di Amerika diterima dong karena kan dia warga negara. Ada 2 katanya belum dilepas ini ya WNI-nya sama. Cerita nanti deh Bun, ceritanya nanti Ya udah. aku kabarin aja deh. Oh, ini tuh kasihan juga ya. Ini anak sebenarnya masih terlalu dini sih bermain-main di ya dia euforia. Si ini pengen gua iniin, si ini pengen gua iniin, jadi itu jatuhnya. Euforianya dia. Dia pernah ketemu dirimu langsung, San? Kapan? Yoka pernah ketemu langsung, bukan? Nah dong. Kalau aku di sosmed aja kalau aku. 2 kali. Oh, Yoke itu pernah ketemu aku tuh di tahun 2022 itu ke rumah 2 kali. Terus waktu aku ketemu 2024 kemarin kan aku ketemu makan di restoran. Di restoran. Jangan banyak bulu, Mi, nggak mau banyak bulu. Gitu. Kan makan bareng kan, makan di restoranku kan. Yang di Indonesia. Ini kalau dikasih Gitu. Anaknya sih baik, lucu. Tapi pikirannya kita nggak ngerti. Iya, makanya. Jam berapa di Indonesia? 8.30, say, 8:30 pagi. Sana? Di sini jam 11:30, kita beda 3 jam. Oh, gitu. ini Jam 12 ntar aku telepon ini deh. Aku telepon minta update. Iya, aku denger rumpi-rumpian tuh, say. Putri sama Mami Tessa belum mandi. Iya, Eva Raharjo. Belum mandi. Betul kok pada tahu Emang sih. belum mandi, tadi kan gue udah bilang belum mandi. Gimana? Betul, belum mandi. Kok pada tahu sih orang ini, Put? Ya iyalah belum mandi. Apalagi gue kalau mandi gue 2-3 hari sekali. Tuh. Kelompok ibu-ibu belum mandi live. Lihat nih ya kan, nggak ada filter loh, gue nggak pakai filter nih. Iya. Putri kalau di telepon jauh lebih cantik, say. kok di sini nggak ada manskin sih. Jauh lebih cantik. Mau gosip pagi dong, dikit aja. Lihat di akun akun di Instagram. Katanya ada yang lagi di acara sambil ngerokok. Oh iya, yang di Bali. Di Bali. Ya, orang tuh bisa dapetin ya videonya ya. Lagi di Bali, terus kan selama ini kelihatan gimana gitu ya. Katanya premannya keluar, guys. Gue tadi. Ya orang tuh. Jadi gue punya temen, say, asal daerahnya dia. Di asal daerahnya dia nih, teman sekampung lah. Ternyata desa itu kalau dulu mau Cinulina, ya ngerti? Dianterin sama ibunya. Ibunya nunggu di Hinotinel. Nanti katanya kalau misalnya desa sudah minasinuk maskat, ibunya disuruh pinulina, disuruh pulang naik Gojek. Serius? Itu pernah dibahas deh. Tapi ngomongnya sih nggak terus terang begindang. Cuman kalau aku sudah ketemu, ini pulang aja gitu. Masih dari Kampinas. Tuh, kalau hidup itu ya nggak usah yang namanya munafik. Jadi sekalinya ketahuan, akhirnya malah dibully. Kayak gue tidak merokok, tapi gue nge-vape. Tuh. Kalau gue memang apa ya? Pengen. Aku dulu perokok, Bun. 2013 aku stop, bener-bener stop. Keren lah. Kalau aku dulu di kampung ya, di Medan. Jadi itu dulu kepengen, tapi karena namanya bawaan aturan kampung ya. Jadi aku takut, sampai sekarang jadi kebawa takutnya, nggak berani. Cuma satu yang gue tidak pernah lakukan adalah
nge-vape di depan orang tua. Gue takut diplototin. Sampai segede gini Bun, nggak pernah berani itu depan mami papi nge-vape, nggak pernah berani. Itu menghargai orang tua namanya, Say. Iya, nggak pernah berani. Dirimu menghargai orang tua, bukannya kita sama orang tua gimana ya, tapi kita lebih Iya. Tapi orang tua kayak berapa kali kan mami gitu kan ketinggalan tuh vape di mobil gitu kan, device-nya kan ketinggalan tuh di mobil. Pas dicari, aduh vape gue kemana lagi? Terus tiba-tiba udah di depan meja kamar nyokap gitu kan, gue diem aja. Terus paling nyuruh adek kan, bro kenapa? Ambilin dong, itu device gue sama device lu kan sama, cuma beda warna doang. Udah cuek aja, mami juga udah tahu. Enggak mau, lo ambilin. Tetap aja kan mau kelihatan baik. takut pas diambil. Oh iya nak, aku letak di situ, ambil lah. Aduh, malu. Tapi Say, Iya, maksudnya kenapa ya? Kalau ngerokok aja gitu kan ya. Nggak usah, ya itulah Bun. Makanya kayak misalkan gini. Pernah ada satu video ada satu sosok manusia ya. Yang ngomong yang ngomong begini. Dia bilang gitu kan, pokoknya aku jijik katanya sama Markus. Itu videonya masih aku simpen. Aku jijik katanya sama Markus, kata dia gitu. Terus intinya jijik lah ya, gitu ya. Sorry ada telepon. Terus habis itu udah pas lagi dengar cerita ya Bun gitu loh. Sebetulnya dia mendapatkan uangnya dari situ. Emang gitu loh. Menurut cerita teman-temannya gitu kan, dia mendapatkan duitnya tuh dari situ gitu loh. Tapi kenapa lo mesti bilang lo jijik jadi Markus? Nah itu Say, orang menutupin dirinya atau munafik, menutupin. Padahal itu sebenarnya gitu, ditutupin. Sebelum orang nuduh, dia takut nih ketuduh orang karena dia begitu. Ditutupin orang munak, tau gak Say? Tapi enggak, maksudnya karena pas ada omongan seperti itu, aku bilang, sekarang gue mau nanya, Markus itu pekerjaan hina bukan? Enggak. Lu lakuin aja kalau itu kerjaan lu. Terus sekarang kalau misalkan Markus itu lo jalannya dengan jalan yang benar, tidak merugikan orang, ya kan? Tidak ada indikasi pemerasan, terus malah jatuhnya membantu, itu hina nggak? Atau enggak itu haram nggak? Enggak. Sah-sah aja. Ya udah. Ya seperti itu. Kecuali kalau misalkan lo Markusin temen lo sendiri dengan dengan latar belakang pemerasan secara halus, kan jatuhnya begitu kan? Mungkin Markusnya kegedean Say kalau ini, jadi malu. Sebenarnya nggak apa-apa, namanya kita punya hak ya, kita menemukan seseorang dengan seorang. Kalau mereka jadi baik, ya nggak apa-apa kalau dapat fee ya, sebenarnya nggak masalah ya. Tapi mungkin kegedean. Ya sekarang inilah Bun, contohnya nih, ya Bunda punya masalah, aku punya link. Betul. Bun, lo mau pakai link gua, oke. Pakai cara gua ya Bun. Betul. Misalkan lo mau ketemu sama orang si A, ya udah Bun, tapi lo kasih gua duit ya, gitu. Dan lo tahu gitu kan, lo kasih gua duit ya, dan gua kan harus ngelobi, gua kan harus ini, itu kan harus keluar duit, gitu kan. Betul. Gitu. Apa itu haram? Apa itu pemerasan? Enggak. Kecuali kalau misalkan lo bilang, oke, lo mau berdamai sama dia, ya udah lo bayar aja 5M. Baru nanti gue damain. Nah, itu masuk dia di situ. Ada. Kayak gitu. Jadi udahlah, jadi orang tuh nggak usah munafik gitu kan. Kalau memang pekerjaan lo Markus ya sudah gitu loh. Bukan pekerjaan yang hina sebetulnya. Sebenarnya Say, kalau yang pekerjaan Markus nggak masalah. Tapi mungkin pertama kali keluar brandnya ini, dia ngakunya mungkin pengusaha tiang seluruh Indonesia tuh dia yang pegang, yang sutet. Jadi ternyata setelah dibuka sendiri sama temennya sendiri yang buka. Lu bukan pengusaha tiang, lu tuh Minarkinus, lu tuh Markius. Itu mungkin agak malida ya. Karena brand pertama keluarnya beda.
dengan kenyataannya. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Itu istilahnya lu memanfaatkan linknya lu, ngerti gak say? Linknya lu boleh, nggak apa-apa. Tapi mungkin karena brandnya sebelumnya begitu. Udah Mirna Kirus pakai Jinuina lagi. Jinuina, ya kan? Jinuina enong-enong. Aduh, ya Ya kayak nggak gitu. masalah. Itu istilahnya mereka pribadi mau sinukina nggak masalah ya kan. Tapi mungkin kemasan pertamanya kali yang bikin dia agak-agak malida. Ya Markus emang makelar kan, Ini emang sih bener nggak. makelar kasus. Iya Markus ya, singkatannya Markus, mau diapain? Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah juga. Betul. Tapi kenapa? Kayak kita ya, Say. Temen lu ada pengusaha misalnya kan, ya kan bener nggak? Ya udah gitu gini itu kan nggak apa-apa juga. Asal jangan kegedean, asal ya Malida dengan brand pertama keluarnya gitu loh. Seolah-olah wah. Agnes Liona, kenapa Yoke di penjara nggak dibelain? Lu dari tadi nanya berulang-ulang. Kenapa Yoke di penjara nggak dibelain? Siapa yang nggak ngebelain? Terus mesti ngebelain kayak gimana? Masuk penjara juga? Ya lu aja yang masuk penjara. Sono. Ya nggak, kalau nggak ngebelain nggak mungkin lah Putri Pejemata, gimana sih Anda? Kadang ya. Lu nggak belain Yoke, lu cuci tangan, lu apa? Terus gue mesti kayak gimana? Harus diliatin gitu. Mesti gue tunjukin, ya kan? Nih gue belain Yoke. Aduh, di mana ada kamera di situ ada Putri Jimbo. Ya, Nggak banget gue. itu namanya haus validasi, guys. Orang kalau stylenya sudah lama di luar, pasti stylenya brandnya sama kayak beda sama lu yang terlalu lama di Campina. Nah, inilah yang aku seselin ya, Bun. Yang aku seselin adalah orang baru datang besuk Yoke, terus sudah cuap-cuap merasa paling tahu. Gitu. Apa namanya? Benar-benar paling yang membantu dari awal sampai nanti, gitu loh. Sedangkan waktu dari awal aja, dari awal sampai detik ini aja, ya, yang masih pantau, yang ada waktu penangkapan Yoke, gitu-gitu aja tuh bukan elu gitu loh. Cuma kok banyak ya yang ngegiring opini bahwa kesian Yoke duitnya dibawa lari, kesian Yoke dicepuin, kesian Yoke begini, kesian Yoke. Lah, gimana sih ceritanya? Orang kita yang tahu kok, kalau mau komen, lu dateng, lu temuin Yoke, lu temuin pengacaranya, lu temuin tuh apa namanya anggota-anggota di sana, baru Anda bisa berkomentar, gitu loh. Kalau cuma yang katanya doang, nggak lihat tuh hasil BAP-nya apa isinya, gitu kan? Terus nggak komunikasi sama pengacara dengan baik, jangan menggiring opini, gitu, ya kan? Yoke aja, gue marahin, gue bilang lu ngomong apa? Sampai lu tahu nggak? Gara-gara cuma satu orang datang, abis itu mengabarkan, gitu loh. Terus menggiring opini, ya kan, tidak ada yang datang gitu kan, seolah-olah kita tidak peduli gitu kan. Itu pasti dari mulut lu, gue bilang gitu, yang akhirnya buat semuanya jadi rame. Betul. Gitu. Dan Yoke bilang, ya aku gak ada ngomong apa-apa Kak, dia bilang gitu. Ya memang kan yang baru datang kan cuma sekian. Memang iya, cuma maksud gue jangan penggiringan opini. Betul. Gitu loh. Kita tidak datang ya karena kita ada kesibukan masing-masing. Terus kita mesti tiap hari datang. Toh kan ada pengacara. Toh kan juga lu kan apa ya? Bunda asal Bunda tahu ya. Yoke itu 2 minggu. 2 minggu itu tidak boleh yang namanya, bukan tidak boleh, susah ditemuin.
Ya, Seperti gitu. ini aku cerita sama kalian ya. Yoke 2 minggu di awal itu susah diketemuin. Pengacara pun mau bicara sama Yoke, ya, pengacara mau bicara sama Yoke itu didampingi sama anggota. Dia tidak ada hak bebas untuk ketemu pengacara dan ngomong 4 mata. Wow. Tuh, ya, itu dia. Untuk komunikasi sama Yoke itu susah sekali. Sampai pada titik Yoke itu dapat BAP ulang. Ya, BAP ulang, terus Yoke ngomong, Yoke mungkin berbicara yang memang mereka mau, ya, gitu loh. Akhirnya Yoke mulai dibebaskan untuk ketemu orang, boleh datang, pengacaranya juga bebas untuk hadir gitu loh. Tuh, ya. Berarti 2 minggu itu langsung bener-bener lenyap ya, saya nggak kedengaran kabar. 2 minggu itu nggak boleh ditemuin Yoke. Susah banget. Gitu. Yang pertama kali itu kali ya. Kenapa? Yang pertama kali maskap ya. Ya itu dia, gitu loh. Makanya jangan dibilang nggak peduli karena baru ada yang datang terus dibilang yang datang baru ini lah. Orang lu susah ditemuin, gimana ceritanya 2 minggu pertama? Betul. Yang datang aja merasa gede kepala, saya datang nggak bawa apa-apa, kucuk langsung heboh, berjilid-jilid. Aduh. Ya iya. Sehingga dirimu gemes kan jatuhnya. Tapi ya nggak apa-apa sih Bun. Maksudnya ya sudah, intinya apapun ya proses tetap berjalan. Ya kan, kita tinggal tunggu hasilnya. Apakah dia di P21 atau dideportasi. Betul. Intinya begitu. Pokoknya ya apapun putusannya itu yang terbaik buat Yoke. Yes, amin. Betul. Karena bagaimana juga Yoke juga berhak mendapatkan keputusan yang berimbang ya. Gitu. Kita tidak membenarkan tingkahnya, tidak membenarkan perbuatannya, tapi kita juga bisa berharap kalau dia mendapat keputusan yang berimbang. Gitu. Lagi pula juga kalau dia nggak bawa nama bintang-bintang juga, Bun. Tuh dia. Nggak ada ininya kok laporan itu, ya kan? Karena lu udah gede kepala, ngerasa kebal hukum karena lu ngerasa WNA gitu loh. Jadi seenaknya aja cuap-cuap gitu loh. Dan ingat, kita semua sebagai teman itu sudah mengingatkan dia. Bukan berarti kita tidak mengingatkan. Gue sampai bilang, Beb, lu kalau misalkan memang mau ngomong sama maksudnya lu kalau memang tertuju itu kalau bisa 1 orang ya 1 orang, nggak usah kanan kiri, gitu kan? Apalagi kalau misalkan lu taunya itu hanya dari followers lu, gitu kan? Atau seseorang yang mungkin tahu masa lalunya orang-orang ini, gitu, terus lo up tanpa adanya bukti, gitu kan? Memang banyak juga yang terbukti sih Bun, gitu loh. Hanya saja tidak ada urusannya, tidak ada ranah lu di situ. Lu tidak ada urusan sama dia, lu tidak ada bermasalah, gitu loh. Ngerti kan? Makanya aku bilang, gua mau cuap-cuap ya 1 orang gua cuap-cuap. Tapi kalau misalkan di belakang itu mau ada yang ikut campur, ya silakan berurusan dengan saya pun nggak masalah. Yang penting gue tidak ada nyentil-nyentil yang lain. Gue cuma ngurusin 1 orang doang, gitu. Iyalah. Soalnya kalau aku lihat sih di sini dirimu cukup bertanggung jawab, tapi dirimu tidak up, gitu loh. Tidak gila-gila kamera di situ. Nah itu yang mungkin tidak diketahui sehingga sepertinya dirimu tuh seperti lepas tangan, seperti nggak mau tahu, sepertinya gitu loh. Padahal aku tahu dirimu di belakang itu ya nggak perlu hadir kan cukup telepon cak cuk. Ya kan gue juga jauh juga kan. Iya. Cukup telepon dan cukup transfer ya kan. Ini mau ke sini kebutuhannya, ini ke sini kebutuhannya, nggak mungkin juga kucuk-kucuk hadir. Dirimu di Melbourne. Ya amin ojol jali kan cuma teman juga ya kan. Kalaupun aku ada di Jakarta juga nggak mungkin aku nggak nemuin dia. Nggak mungkin nggak aku temuin Yoke gitu loh. Kalau aku ada di Jakarta. Ya karena memang kan dirimu sama dia kan aku lihat kan emang agak sedikit sering ngobrol, ada kedekatan sedikit lah ya menurut aku ya. Pasti kak dirimu juga merasa ya udah kalau gue di Jakarta gue udah jenguk lu, adalah sedikit kangen ya. Efes itu baik kok Kak, coba dikenal lebih dekat, saran aja sih Kak.
gue tidak menyalahkan dia 100%. Bahwa setiap manusia itu ada kebaikan dan ada keburukan. Itu sudah pasti, ya. Pepatah Cina pun bilang apa? Ada yin, ada yang. Ada negatif, ada positif. Gitu loh. Itu gue maksudnya, gue tidak bilang dia 100% itu jahat. Hanya saja, ini buat Jojo ya. Hanya saja, pertama, dia tidak kenal sama saya. Dia hanya kenal sama bapak saya. Ya. Kedua, saya tidak pernah komunikasi sama dia. Ya kan? Ketiga, dia itu sudah menginjak-injak prinsip hidup saya. Ranahnya sudah jauh menurut saya. Ya, jadi itu menjadi permasalahan saya sama dia. Jelas ya, Jojo ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu mengusik-usik, hidup kamu diusik-usik sama orang yang tidak kenal, apa yang kamu perbuat? Memaafkan. Oke, kalau hidup kamu doang. Kalau hidup kamu dan orang tua kamu, hubungan baik kamu antara kamu dan orang tua kamu, kira-kira kamu bagaimana? Cuma diam aja. Berarti kamu memang mungkin ilmu ikhlasnya kamu sudah tinggi. Saya masih di bawah kamu. Gitu. Bener kan? Kalau saya jujur, saya orangnya najian, sekama. Kedua, kalau sudah ranahnya sudah ke orang tua, itu tiada maaf bagi saya, ya. Ketiga, saya ini anak yang pernah keluar dari rumah 11 tahun. Dan saya baru balik ke rumah itu 2 bulan. Terus mau ada orang lain yang saya tidak kenal, dia mengacak-acak hidup saya. Oh, nggak bisa. Saya harus bertindak. Begitu ceritanya. Gituan dong. Jadi setelah ya biasa namanya anak ya berselisih sama orang tua 11 tahun. Begitu baru baikan 2 bulan baru harmonis kembali, tiba-tiba masuk lagi omongan. Itu kan yang membuat seorang anak jadi bingung, jadi galau lah. Gue baru Kemudian anak DS kan ya. Bener. SMA gue di DS. Dewi Sartika. Tebet. Aku sih Apa nih? Bunda Korla nggak kenal sama kamu. Bilang sama Bunda Korla ngapain masuk ke ruang gue kalau nggak kenal sama gue. Tanya coba. Kamu sudah memaafkan Kak Lolo siapa sih? Yolo maksudnya. Hah? Udah gue maafin. Kalau Putri ini aku lihat sih orangnya ini ya. Orangnya dia lebih ini ya, gentle. Istilahnya kalau aku gentle. Kalau kita salah, oh yaudah sorry saya maaf. Dia langsung oh iya gitu. Nggak jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan. Oke. Ada satu hal ya. Ada satu hal. Jadi waktu itu aku sempat dikirimin video. Video itu dikirimin sama pengacaranya Yoke. Bahwa di situ Bunda Tessa bilang, ini aku lurusin ya Bun ya, yang kemarin ya Bun. Bahwa Bunda Tessa itu bilang begini, Yoke tidak ada pengacaranya. Kalau nggak salah yang aku dengar itu Putri yang ngomong, kata dia gitu. Aku dikirimin linknya. Aku langsung telepon Bunda, Bun, kok ini ada Bunda bilang, kok aku bilang bahwa Yoke itu nggak ada pengacaranya. Aku kan nggak pernah bilang begitu, Bun. Oh iya Put, sorry maaf, kayaknya aku salah dengar, kayaknya bukan dari kamu, bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi nanti tolong dilurusin ya Bun, karena aku kan nggak pernah ngomong kayak begitu. Aku kan bilang ada pengacaranya, bilang gitu. Mungkin Bunda salah dengar kali, bilang gitu. That's it, yang penting dilurusin gitu loh maksud gue. Nah kalau ini udah nggak dilurusin, makin nyolot, makin ngadu. Nah itu dia, ngerti kan Bun? Iya, makanya aku bilang dirimu itu seorang gentle. Sorry ya Put, bilang gitu kan, aku salah. Aku ingatnya waktu itu kalau nggak salah kamu yang ngomong. Oh ya udah nggak apa-apa Bun gitu loh. Maksudnya sebetulnya kita bisa lurusin, ngerti nggak? Kita bisa lurusin, ya udah gitu loh. It's okay. Yang penting makanya orang tuh tidak boleh yang namanya pelit itu kata minta tolong, minta maaf dan berterima kasih. Betul. 3 hal itu ya. Kalau lo mau minta sesuatu, di awal lo harus bilang tolong. Kedua, kalau lu salah, lo harus gentle minta maaf, ya. Dan yang ketiga, merendahkan diri itu kan. Iya, nggak ada ngerendahin diri kok gitu loh. Namanya kita manusia ada salah. Oh iya saya maaf sih. Gue kira lu kan enak ya. Langsung
Gak ada, gue gini, enggak. Karena gue pikir, ya gue minta maaf gak merendahkan diri gue. Dan Putri juga merasa, ya lu minta maaf, ya udah selesai masalah, gak ada urusan. Berarti manusia tempatnya biangnya salah gitu, nggak merasa kita paling Gue benar. juga nggak bilang diri gue juga selalu benar, tidak gitu loh. Even gue orang tua pun, gue salah terhadap anak pun, gue itu pernah nangis dan gue minta maaf. Sama. Mungkin gue sebagai orang tua gue salah, gue sebagai orang tua gue masih kurang. Tapi tolong bilang itu kan, lu pengertian. Gue juga orang tua yang memang ya mungkin kehidupan keras juga gitu. Nggak ada salahnya, maksudnya nggak ada bikin kita jatuh harga diri, nggak ada bikin kita miskin juga, nggak ada gitu loh. Kak Putri ini orangnya baik sebenarnya, cuma jangan disenggol karena dia nggak suka drama. Bener kan Put? Ya iyalah, capek tahu drama-drama, mau ngapain. Dia kalau lagi marah, kalian ceritain aja makanan-makanan Indonesia yang dia bikin kangen. Iya, gila-gila ya. Apalagi lu kalau misalkan gue lagi kesel nih, tau gak apa? Ngebahas si Walid. Allah Akbar tuh Walid. Iya, itu maksudnya kan kemarin makanya kan Bunda itu salah ucapan, ya wajar lah, ya kan. Tapi kan Bunda udah bilang, sorry Putri, aku minta maaf, aku soalnya ingatnya kamu yang ngomong, ya udah. Saya yakin Kak Putri bisa baikkan sama FS karena Kak Putri orangnya humble. Jojo, maaf untuk hal itu saya tidak bisa memaafkan. Karena kenapa? Dari bapak saya sendiri, ucapan mulut bapak saya sendiri, Bapak Haji Jimbo sendiri itu sudah bilang, urusan Fitri sama saya sampai liang kubur. Itu ya, pasti kan kalian rekam ya, itu dia. Jadi saya mengikuti orang tua saya juga sakit hati, prinsip saya sudah acak-acak, prinsip orang tua saya juga sudah diacak-acak. Ya, bahkan dia pernah mengucap apa? Ya mungkin karena dia nggak punya orang tua kali ya, gitu kan. Dia pernah bilang gini, bapak kau tuh bukan siapa-siapa. Bapak kau, dia bilang bukan siapa-siapa. Masa saya? Yes, ada videonya Bun. Ih, bapak orang. Ini negara hukum, kata dia bilang gitu. Iya iyalah, siapa bilang juga itu negara preman, kan nggak mungkin juga. Kan negara jangankan Indonesia, semua negara juga ada hukumnya kok. Put sebentar, nggak boleh kelihatan kamera, bentar aja. Terus Put. Iya, kayak gitu. Yang parah itu bukan FS, tapi kamu ya. Lu kan nggak tahu ceritanya, Meliana. Walid Mbak Putri boleh, tak boleh. Bapaknya harus mengajarkan untuk lebih sabar, bukan memuji baik. Oh, bapak saya udah sangat sabar sampai dikurang ajarin. Jadi jangan bilang bapak saya tidak mengajarkan saya sabar. Bapak saya berbulan-bulan menyabarkan diri saya. Udah sabar, sampai akhirnya dia berucap tentang bapak saya, bapak kau tuh bukan siapa-siapa, ya. Itu tandanya dia menantangi orang tua saya. Kok lu tahu dia ngomong begitu, Put? Ada videonya lah, Bun. Kak Putri aja dibilang gila sama FS, gimana marah coba Pak Jimbo. Mau gue dikatain apapun segala macem pun, ya orang tua gue juga tahu, ya gue mentalnya nih mental baja gitu loh. Dan orang tua gue itu tidak pernah ikut campur urusan anaknya. Karena dia bilang, karena dari dulu dia pesan apapun yang kamu lakukan, apapun ucapanmu, kamu harus terima resikonya dan kamu harus bertanggung jawab. Itu ceritanya. Dan aku ya Put, kalau untuk sifat, mungkin dulu sebelum aku aku kan wakil sekjen Gerindra ya. Ini kalian boleh rekod juga ya. Mungkin sebelum aku bergabung 2008, aku sudah wakil sekjen Gerindra, Dewan Pimpinan Pusat. Mungkin pun aku dulu sebelumnya memang tidak pernah meminta maaf. Gengsi, muter sana muter sini. Tapi gue dididik Pak Prabowo menjadi ketum kami dari 2008 dan gue wakil sekjen di situ. Dan di situ gue
bener-bener digodok untuk sifat, harus berani minta maaf, harus berani ngakuin kebenaran orang, harus ini. Di situ aku berubah. Mungkin kalau aku nggak digodok sama Pak Prabowo sekarang presiden kita, mungkin pun gue akan tidak pernah meminta maaf, gengsi. Gue merasa kalau minta maaf aneh banget. Kalau aku dari dulu gak bisa Bun, karena gini, sistemnya keluargaku adalah papiku Bajingan. itu misalkan setiap ada masalah gitu ya, misalkan setiap ada masalah nih, kayak papi kan punya anak laki-laki, aku punya adik laki-laki ya. Adik laki-lakiku misalkan berantem nih di luar, namanya anak laki-laki. Papi tidak, walaupun ya kita pasti sebagai anak ada self defense lah. Enggak papi, dia begini pasti kan gitu ya. Ya kan, namanya juga self defense kita kan. Pokoknya ngerasa bener deh gitu. Tetap papi bilang, kamu harus tanggung jawab. Dia bilang, kalau adanya terjadi keributan, bilang gitu kan, papi itu tidak pernah menyalahkan orang luar dulu. Pasti dia menyalahkan orang rumah dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu loh. Bun, adekku pernah ribut. Ya, ini gue cerita sama kalian ya. Adekku yang paling kecil pernah ribut, Bun. Ributnya bukan sama orang biasa. Sama anak seseorang juga lah, gitu loh. Ya. Itu anggota kepolisian datang Bun ke rumah. Buat nangkep adekku, dibawa. Ya. Emang pikir orang, oh nggak bisa. Ntar dulu begini, tunggu pengacara. Enggak. Iya, dari mana? Ya kami dari sini Pak, gini-gini, karena gini ada laporan, oke. Osa, ini, bilang gitu kan, pakai baju sana, siap-siap. Bilang kayak gitu. Gitu. Ya udah sebentar ya gitu. Ya, tunggu dulu ya, silakan duduk, bilang gitu. Oke, udah adikku siap, udah. Dah. Orang tuaku. Ya udah nanti nanti tinggal kalau udah bisa diinin nanti baru kita ke sana ya, bilang itu. Ya udah di BAP aja dulu begitu. Mau apa? Jadi kan orang tua lu keren ya, Say? Iya, sekarang gini, mau lanjut adikku harus tanggung jawab. Ya kan? Tapi ya tetap yang namanya orang tua, ya musyawarah mufakat udah pasti lah Bun. Tidak mungkin tidak. Ya kan, damai deh gitu loh, ngerti kan? Namanya nih juga anak muda, anak-anak ribut hal biasa gitu kan. Mau minta pertanggungjawaban apa gitu. Kalau memang enggak, kita tetap lanjut. Ya udah, papiku mau ngomong apa, ya kan? Gitu. Ya lanjut kalau memang adikku yang salah. Tapi kalau memang adikku yang benar, ya biasanya papiku tuh baik banget gitu. Ya sudah, kita musyawarah mufakat, ke depannya silaturahminya baik. Udah ini pelajaran gitu. Malah jadi teman, ngerti nggak? Jadi nambah teman gitu loh. Iya. Kadang kan kita kan berteman, kadang ada dari teman yang kita kenal baik, ada teman dari kita di awal dengan permasalahan. Ada. Kayak gitu. Jadi begitu, papiku tuh begitu orangnya. Dan mamiku juga maksudnya pas adikku dijemput bukan yang kenapa ada apa, nggak yang kayak gitu. Ya udah, mau dibawa ya. Nih ada Dela sayang. Hai Kak. Del. Kak Dela, udah lama nggak ketemu. Assalamualaikum, Neng. Mbak Tessa dan Putri dua-dua baik. I know them, yang kenal pasti tau banget. Mereka orang tulus. Hai, sayang. Apa kabar deh? Gitu. Maksud aku gini loh. Di permasalahan aku tuh cuma minta, dari awal aku cuma bilang gini. Kalau memang lu tidak salah, lu tinggal ngomong aja. Gitu loh. Sampai bokap tuh ngasih pilihan. Bukan ngasih pilihan apa ya, sampai gini. Ya udah, Mbak kabarin aja putrinya. Dijelaskan. Terus langsung dengan emang dasar ya mungkin yang gue nggak tahu ya, mungkin gengsi atau nggak apa, mungkin ngerasa dia paling tua ya kan gitu kan. Jadi bukannya gimana memang dia ada ngomong gini, nanti aja deh Om kalau Putri ke Jakarta, nanti takutnya kalau lewat telepon salah tanggap, kata dia. Oh ya sudah ya kan, udah selesai kayak gitu, gue pulanglah ke Jakarta. Bukannya langsung ngubungin bokap kek, ya kan, apa kek gitu. Ini enggak. Nantangin mau ketemu nih, saya ada di rumah, tahu rumah saya di mana, salon saya di mana, udah sampai muncrat gue. Malah kayak gitu. Sehat-sehat tiba-tiba Mbak Tessa dan Putri. dihina balik, ya kan. Terus
ODGJ, Nikita Wannabe, ya kan? Sedangkan yang kelihatan Nikita Wannabe siapa? Yang kayak ODGJ siapa? Harusnya udah tua ya Bun. Ya maaf ya, Bunda kan juga maksudnya umurnya juga sudah lanjut ya kan. Bo, ya lu eling-eling ngerti gak sih? Bunda Putri mau nanya, haters yang namanya artis ya, Bunda kan artis ya gitu loh. Oke lah gitu loh. Tapi Katanya, kira-kira Bunda mikir gak mau katanya, cari berbanyak musuh? katanya Dela salam sama Putri. Kakak mau naik gak? Aku gak tahu caranya gimana. Del, Dela ini deket sama aku juga, dia di Cikarang. Mana dia? Aku nggak ngerti caranya naikin orang gimana ya? Sama aku juga gak ngerti. Iya. Udah terus statement udah nanti aja kalau Dela kalau mau naik bikin permintaan ya Del. Iya intinya kayak gitu ya kan. Itu kan Mbak soalnya lagi nggak pakai hijab. Oh Masya Allah. Iya Neng. Kalau ya semoga istiqomah ya kakak. Istiqomah ya sayang. Lagi nggak pakai hijab Delanya. Dela Pada gua pakai hijab besok pakai, besok buka, besok pakai, tergantung iman. Kalau iman lagi naik pakai hijab, iman lagi turun buka.